Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, dia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkawinan merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan manusia pada umumnya dan secara khusus dalam tubuh gereja. Dan karena itu bagi kita orang Katolik, perkawinan itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, perkawinan Katolik itu berkarakter monogam, tak terceraikan. Itu artinya orang Katolik yang menikah, pria dan wanita, menikah, perkawinan itu lahir dari firman Allah. Jadi firman Allah itu berbicara tentang perkawinan. Ketika orang bertanya kepada Yesus, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus berbicara kepada mereka, tidakkah kamu baca bahwa ia menjadikan manusia sejak semula sudah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, ini firman Tuhan. Dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Dan Yesus menegaskan kepada mereka, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pemahaman atau pengertian satu daging itu mau mengungkapkan kepada kita bahwa perkawinan Katolik tidak membuka peluang untuk poligami dan perceraian.
Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua adalah karena ketegaran hatimu. Jadi Yesus menegur mereka, ya, mencela mereka karena ketegaran hatimu. Jadi ketegaran hati inilah yang menjadi penyebab perceraian. Ketegaran hati, ya. Dari mana ketegaran hati itu? Jadi Yesus mengulangi dosa ketegaran hati yang ditemukan di masa Musa atau di zaman Musa, yang menjadi alasan mengapa perceraian terjadi dalam hidup manusia. Ketegaran hati ini, ya, karena apa? Karena orang tidak mampu membaca, orang tidak mampu mendengar, orang tidak mampu melihat situasi. Dan dosa ketidakmampuan mendengar, ketidakmampuan melihat, memahami situasi itu, ya, sumbernya dari kesombongan, dari kekecewaan, dari dosa-dosa sehari-hari. Dan situasi ini, ya, muaranya, ya, bermuara kepada manusia yang kurang siap untuk melayani sesama sebagai bagian dari hidupnya. Itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Bagaimana caranya supaya kita keluar dari dosa ketegaran hati? Membuka hati kita. Membiarkan diri kita dijamah oleh Roh Allah. Dengan demikian kita akan memperoleh kelembutan hati untuk bertumbuh menjadi manusia yang setia. Bagaimana kita menjadi manusia? Kesetiaan itu merupakan bagian dari aspek keutamaan. Ya, setia itu adalah bagian dari aspek keutamaan. Dan kesetiaan itu, ya, mengandung keteguhan hati, ketaatan dan kepatuhan. Sementara keutamaan itu sendiri artinya kecenderungan hati yang tetap dan teguh untuk melakukan kebaikan kepada sesama sebagai latihan pelayanan pengabdian dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Nah, ini yang kalau sudah kehilangan ketulusan, keikhlasan, ya seringkali, ya, sudah mulai, ya, mengganggu suami atau mengganggu istri dengan ancaman. Awas, saya mau ceraikan kamu. Ya. Bagaimana kita mengatakan mencintai suami atau istri, tapi kita tidak setia, kita tidak patuh, kita tidak taat. Nah, ini mungkin contoh kecil, ya. Saya rekam dari percakapan, ya, seorang suami datang ke pastoran waktu saya masih di Tuka. Dia bilang begini, Romo, saya punya pengalaman dengan istri saya. Ya. Saya minta istri, Mak, tolong buatkan kopi. Ya. Dia bilang iya. Tapi 2-3 menit kemudian dia belum bangun, dia masih main HP. Lalu saya ngomong lagi, Ma, tolong buatkan kopi. Dia menjawab iya. Tapi 2-3 menit kemudian dia juga belum bangun dari sana. Untuk ketiga kali saya ngomong kepada dia, Ma, tolong buatkan kopi. Dan dia juga belum bangun. Akhirnya saya bangun dan buat kopi sendiri. Nah, ini yang seperti ini. Kalau kamu mengatakan mencintai itu juga taat, patuh, setia. Tuhan memberkati kita. Amin.